Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada 870 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus untuk menyadarkan kaum Bani Israel yang berada di daerah Baalbek atau Balabaha. Lokasinya kini berada di sisi sebelah barat Damaskus, Suriah, atau dalam wilayah Lebanon kini. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai pelaut atau nelayan. Memang, negeri tempat tinggalnya berada di daerah pesisir. Namun, mereka kian jauh dari jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Mereka justru menyembah patung-patung. Salah satu berhala yang paling dipuja mereka adalah Baal. Bahkan, sampai sekarang, masih ada sisa-sisa bangunan altar pemujaan berhala itu, yakni bernama Heliopolis, yang diyakini sebagai tempat penyembahan kepada Baal. Nama kota Baalbek diambil dari nama patung tersebut yang dipersonifikasikan sebagai wanita. Karena kebobrokan kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam untuk menyadarkan kaumnya agar beriman kepada Allah. Namun, ajakan dan dakwah Ilyas bertepuk sebelah tangan. Mereka umumnya menolak kebenaran yang dibawa sang Nabi. Bahkan, mereka berencana membunuh beliau. Selama bertahun-tahun, Ilyas mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal, berhala, dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka, mereka mendustakannya karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali, hamba-hamba Allah yang ikhlas, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Asy-Syaffat, 124-128. Rencana pembunuhan yang dialamatkan kepadanya lantas diketahui Nabi Ilyas. Beliau pun segera meninggalkan kaumnya yang berada dalam kedurhakaan. Sesudah itu, azab Allah subhanahu wa ta'ala pun menimpa mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada mereka berupa kekeringan, yaitu tidak diturunkannya hujan selama kira-kira 3 tahun. Banyak hewan ternak mereka pun mati. Sawah ladangnya kering kerontang sehingga wabah kelaparan mendera. Ketika kondisi sudah demikian parah, makanan sudah sulit didapat, ternak banyak yang mati, dan lahan-lahan menjadi tandus. Mereka pun berusaha mencari Nabi Ilyas alaihi salam. Ketika berjumpa, mereka memohon kepada Ilyas agar bisa membantu persoalan yang dihadapi kaumnya. Nabi Ilyas memerintahkan kaumnya agar meninggalkan sesembahan berhala dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam doanya, sang Nabi memohon kepada Allah agar mencabut azabnya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah hujan yang kemudian menghidupkan kembali lahan-lahan yang tandus. Namun, keimanan kaumnya ini tak lama berselang. Mereka kembali menyembah berhala, termasuk Baal. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengazab mereka dengan kekeringan yang sangat panjang.